Halo Sobat GPIB, jumpa lagi dengan saya Argo. Untuk kesempatan kali ini masih di Talking Point untuk episode kali ini. Dan apa yang akan kita bicarakan untuk saat ini? Ya tidak lain tentang perbendaharaan gereja. Oleh sebab itu, Sahabat GPIB, kita akan gali semua hal tentang perbendaharaan gereja yang mungkin juga bisa kita ketahui dari tadinya belum tahu jadi tahu. Jadi kalau nggak tahu jangan jadi so tahu gitu ya. Kita akan tanya sama orang-orang yang memang punya kompetensi di situ. Oleh sebab itu ada dua bendahara dari Majelis Sinode GPIB yang hadir untuk saat ini. Yang pertama pasti ada Bendahara Majelis Sinode GPIB, ada Bapak Penatua Edi Suindun. Selamat datang Pak Penatua di studio ini. Terima kasih. Dan juga ada Bendahara satu, Bapak Penatua Victor Pangkerego. Halo Pak Victor. Halo, terima kasih. Selamat malam. Dan ini udah malam, waktu lagi tappingnya pas lagi malam begini. Tapi yang pasti, sahabat GPIB, kita akan bertanya kepada dua bendahara ini. Yang satu bendahara satu. Aku tanya sama Pak Edi dulu nih. Ya. Pak Penatua Edi. Apa sih bedanya bendahara sama bendahara satu? Ya. Kalau berangkat dari tata gereja, fungsi bendahara dan bendahara satu memang dibedakan. Kalau bendahara tuh lebih kepada kebijakan-kebijakan mengatur arus kas, terus dalam hal ini pengeluaran uang, mengontrol itu, dan bersama-sama ketua 4 menetapkan kebijakan-kebijakan tentang perbendaharaan. Mengurus perbendaharaan ini bukan hanya uang, masalah uang, tapi juga perbendaharaan ada menyangkut aset-aset, ada menyangkut inventaris kantor. Itu bagian dari tugas bendahara. Kemudian kalau bendahara satu itu banyak mengawasi masalah pengawasan. Oh, oke. Iya. Itu keputusan untuk pengawasan ya. Iya. Oke. Pengawasan, pencatatan, pembukuan. Bukan begitu kan Pak Pik ya? Ya, betul Pak Bendahara. Dengan apa yang Pak Bendahara sampaikan, itu memang berangkat dari tata gereja bahwa kami berdua itu ada pengaturan pengelolaan sendiri-sendiri. Tetapi dalam kaidah koordinasi satu dengan yang lain, untuk supaya penata layanan perbendaharaan itu Jadi bisa satu sejalan, walaupun masing-masing punya tanggung jawab, tapi endingnya satu untuk pertanggungjawaban perbendaharaan itu. Uang jemaat. Iya. Saya mau tambahkan juga kali ya. Oke. Makanya disebut gini, bendahara dan bendahara satu, bukan bendahara dan wakil bendahara. Jadi kami tidak ada perbedaan ya, strata mau siapa yang lebih tinggi, tidak hanya di dalam pembagian tugas. Itu yang mesti dipahami mungkin nanti di jemaat juga dipraktikkan seperti itu, bahwa bendahara dan bendahara satu itu harus solid, saling mendukung gitu, saling mengingatkan kan, namanya manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Iya, kesalahan, kelebihan juga, kelalaian. Jadi saling mendukung kan, iya, mesti seperti itu. Jadi kalau terbentuk tim yang solid, pengawasan keuangan di jemaat atau di majelis sinode akan berjalan lebih baik. Iya, betul, setuju. Saya setuju dengan apa yang katakan Pak Bendahara. Kami ini ketika bersama-sama dijadikan tim, kita punya tekad bahwa kita harus mengawal perbendaharaan ini dengan baik, dengan tujuan-tujuan yang lama kita ikutin, ya, ada hal yang baik, yang kurang kita coba-coba perbaiki. Tapi prinsipnya kita berusaha memenuhi amanah tata gereja ya, Pak Bendahara ya. Nah, gitu. Ini kompak ya, kelihatan kompak. Harus kompak. Saling mengisi. Memang kompak kita. Tapi banyak mana tugasnya Pak Fik? Kalau hari-harinya seperti dijelaskan oleh
Pak Bendahara bahwa kita paralel. Nah, Pak Bendahara mengatur pengelolaan keuangan. Setelah itu ada di dalam tadi dijelaskan ada pengawasan soal pencatatan, recording, sampai nanti laporan. Nah, uniknya berbeda ini ketika mau masuk ke arah laporan penyajian, kami harus sama-sama gitu, walaupun ada masing-masing tupoksi yang berbeda. Menuju goalsnya sama-sama ya Pak Bendahara ya. Nah, gitu. Keren. Nah, kalau kita ngomongin penata layanan perbendaharaan gereja, sebenarnya kayak tadi tuh sahabat GPIB, para bendahara dan bendahara satu sudah menjelaskan nih tugasnya ada loh, ada perbedaan kayak yang begini, yang satu keputusan, satu pengawasan dan sebagainya, yang ternyata juga bisa dipraktekkan di jemaat, dan kesetaraan juga tetap dipertahankan tanpa harus ada membedakan. Tapi tadi ada bukan bendahara tuh bukan cuma masalah uang, tapi juga banyak hal. Seperti apa aja tuh kira-kira tuh? Pak Edi dulu. Saya lupa. Perbendaharaan memang benar bukan hanya uang, tapi juga ada menyangkut pengurusan aset-aset, ya, penyimpanan dokumen. Itu adalah tugas dari bendahara satu. Beliaulah yang kalau di majelis sinode, beliaulah yang mengawasi pencatatan aset-aset, yang sertifikat banyak yang disimpan di majelis sinode dari jemaat-jemaat itu berada di bawah pengawasan bendahara satu. Saya bendahara satu. Apa aja tuh Pak Fik? Nah, itu tadi dijelaskan bahwa kita ada pengawasan dari aspek aset-aset sertifikat. Sertifikat itu kan nilainya besar sekali ya, dan kita dipercayakan jemaat untuk menyimpan dan mengelola itu. Nah, kalau bedanya dengan Pak Bendahara ini, beliau mengelola uang-uang yang ada di bank maupun di kas. Ah, inilah dia. Jadi kalau Bapak berbicara uang cash on hand maupun di bank, beliaulah yang mengatur. Jadi jemaat harus tahu bahwa bendahara inilah yang mengatur fresh money maupun uang-uang yang titipan jemaat ya Pak ya. Titipan jemaat yang harus dikelola dengan baik, dan selama ini terbukti bahwa dalam kurang lebih kita 4 bulan ya Pak, semua dari tadinya nilai sekian dikelola secara profesional oleh Pak Bendahara, sampai hari ini begitu banyak peningkatan. Artinya trust dari jemaat dengan pengelolaan Pak Bendahara mulai diperbaiki, dan banyak sekali perubahan, sehingga tadi dibacakan kurang lebih berapa banyak itu Pak. Beliau yang tahu lah ini. Tapi kalau untuk aset gimana Pak Fik? Aset. Dari aspek apa ini kalau peningkatan misalnya? Peningkatan, gitu. Tahun ini, bukan tahun ini ya. Kurang lebih 3-4 bulan ini ya Pak. Ada beberapa. Memang kepercayaan jemaat terhadap MS21 ini sangat signifikan. Secara khusus dalam pengelolaan aset, kurang lebih 24 aset ya Pak, sertifikat kembali sudah diserahkan ke majelis sinode untuk disimpan, dikelola secara benar. Jadi luar biasa lah ini. Puji Tuhan ya Pak Bendahara ya. Betul. Kalau misalnya sama ini, saya tambahkan dulu. Kemarin itu juga di persidangan ada juga penyerahan aset ya. Iya. Ada secara itu ya, dari lagi. Jakarta Timur ya Pak ya. Oke. Wah, makin terus. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak kok tipis-tipis kerjaannya sama ketua 4 ya. Kalau irisannya di mana tuh? Irisannya tajam sekali Pak. Kalau kita bicara irisan, kalau tugas perbedaan kami dengan ketua 4 itu memang koordinator kita. Jadi beliau yang memanage bendahara dan bendahara satu, agar bagaimana segala sesuatu itu harus sesuai dengan tupoksi yang ada, melaksanakan amanah tata gereja, sehingga jangan sampai terjadi miss. Itu jadi beda memang. Beliau adalah, kalau ketua 4 ya, adalah koordinator kami gitu. Begitu ya, Pak Bendahara ya. Jadi keuangan juga begitu ya. Ya, mungkin Pak Bendahara bisa tambahkan. Tuh, kalau masalah kebijakan keuangan berkoordinasi dengan bendahara, sedangkan masalah aset-aset berkoordinasi dengan bendahara satu, seperti itu. Jadi ada tupoksi seperti itu. Kita berangkat saling menopang juga, tapi
ada fungsi kontrol di situ. Itu yang Iya. penting ya. Nah, kalau Tambahkan mungkin ya boleh Pak silakan Bendahara, ya. ya. Kalau Bendahara 1 juga kami bersama-sama mengawasi pengelolaan anggaran. Kalau saya mengawasi pengelolaan artinya apakah sudah on the track, beliau akan melakukan cross check gitu ya, bahwa ini memang sudah layak untuk dilaksanakan, dibayarkan sesuai dengan apa yang dianggarkan. Nah, semua itu kami koordinasikan ke Ketua 4 ya Pak Bendahara ya gitu. Pak Edi, ini kalau misalnya melihat alur perjalanannya uang mungkin dari jemaat, itu gimana tuh? Mulai dari jemaat misalnya, dari jemaat kemana gitu. Iya. Dari jemaat kan Majelis Sinode tuh menerima berbagai itu ya, mata anggaran. Ada persepuluhan, ya, anggaran persepuluhan. Ada persembahan-persembahan, biasanya persembahan-persembahan yang dari HUT, itu peringatan dalam rangka hari-hari raya gereja. Itu ada persembahan khusus. Kami punya, Majelis Sinode itu punya 29 rekening ya. 29 rekening itu untuk masing-masing pos mata anggaran. Persepuluhan ada sendiri gitu ya. Terus untuk gaji ada sendiri. Terus ada juga untuk iuran pensiun pendeta, kami kelompokkan sendiri. Ada JPHT, banyak, BPJS dan sebagainya, itu semua di masing-masing rekening. Sesuai peruntukannya ya Pak Edi ya. Ya Pak Bendahara. Jadi setorannya tuh kalau dari jemaat langsung ke rekening. Iya, masuk ke rekening. Ini yang suka mengalami hambatan, banyak jemaat-jemaat yang penyetorannya itu tidak disertai keterangan gitu ya, baik identitas jemaat atau juga tujuannya untuk apa dia menyetor ke Majelis Sinode, entah itu untuk persepuluhan atau untuk persembahan-persembahan lain atau untuk gaji. Itu yang bikin pusing. Itulah sebabnya kesempatan ini juga kami minta maaf ke jemaat-jemaat. Waktu akhir Januari atau awal Februari ya, kita menyurat ke jemaat-jemaat untuk klarifikasi. Karena berdasarkan klarifikasi dari jemaat, jika memang mereka benar-benar sudah menyetor, mereka memberikan bukti. Dari bukti itulah baru kita telusuri, rekening setoran ini sebenarnya untuk misalnya persepuluhan, sebenarnya untuk gaji. Jadi memang itu kadang-kadang suka ada perbedaan antara pencatatan kami dengan di jemaat. Nah, itu kemarin juga kebetulan di persidangan tahunan saya juga sudah menjelaskan, karena ada banyak jemaat yang rasanya kok sudah bayar tapi di Majelis Sinode belum tercatat gitu. Nah, akhirnya ada klarifikasi dari jemaat, baru kami catatkan lagi. Ke depan melihat masalah ini gitu ya, kami akan mencoba mungkin nanti membuat akun ini virtual account, ada identitas jemaat gitu ya, terpisah sendiri, ada rekening tujuannya untuk apa, jadi lebih memudahkan kami nanti akan melacak ya. Karena melihat berangkat dari situ, mungkin pelaksana dari jemaat-jemaat ini, kasir atau bendahara di sana hanya menulis identitas, kadang-kadang namanya dia, kita kan nggak tahu itu namanya. Itu yang sulit, yang menyulitkan di Majelis Sinode. Tapi SOP udah ada ya? Iya, sudah ada. Kan kami ada pembinaan biasanya itu dilaksanakan, ada sosialisasi buku perbendaharaan waktu MS20 sudah berjalan. Itu yang mau nanti mungkin kami akan dorong lagi ke jemaat-jemaat, sosialisasi tentang buku perbendaharaan itu, karena disitulah prosedur pencatatan keuangan ya, penyetoran akan dijelaskan lebih rinci. Sebenarnya di jemaat-jemaat sudah diberikan buku itu waktu PST 2019 di Bali ya Pak? Iya, di Bali itu dibagikan ke setiap jemaat satu buku secara gratis dari Majelis Sinode.
Tapi nggak dibaca kali ya? Ya itu. Kadang-kadang Tapi seperti itu. coba bisa bayangkan bagaimana tanggung jawab bendahara ini, bagaimana dia mengelola ya uang-uang yang ada persepuluhan dari jemaat maupun hal-hal lain. Jadi tapi karena profesionalisme yang ada, jadi dengan tim didukung tim yang ada, dan salah satu action yang kita bisa lihat ya Pak Bendahara, bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan penerimaan atau penyetoran kewajiban jemaat terhadap kepada Majelis Sinode untuk disalurkan peruntukannya. Saya menyaksikan, kebetulan kami satu ruangan ya, walaupun ada sekat tapi kita bisa lihat ya progres itu, profesionalisme dari bendahara yang ada, terjadi tingkat kepercayaan yang tinggi kembali dari jemaat. Semoga ini bisa bersinambungan ya dengan apa yang ada, dan selalu kita berkoordinasi ke tempat untuk supaya bisa lebih baik ke depan. Begitu tambahannya Pak Edi ya, Pak Bendahara. Kalau untuk Pak Victor nih Pak, kalau keuangan jemaat secara umum pada masa pandemi itu gimana tuh? Keuangan apa ini? Apakah Keuangan fisiknya iya, ataukah reportingnya? Kalau kita lihat memang terasa sekali ya, secara khusus 2 tahun ini. Kalau dari keuangan kami bisa, dari monitoringnya gitu Pak? Iya, monitoringnya kita bisa lihat progres terhadap kewajiban mereka ke Majelis Sinode memang agak berkurang. Tadi itu puji Tuhan, kalau kita lihat dari statistik yang ada, mulai diperbaiki kewajiban yang ada. Kita harus berdoa bersama-sama lah supaya grafik keuangan di jemaat bisa menaik, sehingga tentunya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain gitu. Suka ada yang pakai prinsip lambat asal selamat gak sih? Nah, Oh, itu dia. banyak. Ya, itu dia yang Pak Victor bilang. Di akhir triwulan ketiga Desember ya, kita tuh penerimaan tidak berimbang jadinya dengan pengeluaran. Nah, begitu kita surati di jemaat-jemaat, kita ingatkan, ternyata benar mereka ada yang terlupa lah gitu ya. Sama misalnya persepuluhan harus selama 3 bulan membayar. Itu dia yang makanya Pak Victor bilang signifikan. Karena setelah surat itu kita berikan ke jemaat-jemaat, ada kenaikan yang signifikan sekali dari penerimaan persembahan persepuluhan. 320-an surat. Hampir ke semua jemaat. Ke semua jemaat. Kita Dan bukan kami tuh berikan masing-masing posisi keuangan di jemaat tersebut itu. Jadi nggak ada sekaligus kami berikan itu, kami beda-beda ya. Iya, beda-beda. Nah, dengan posisi mereka masing-masing itu baru ada klarifikasi, ada perbaikan, dan juga memang banyak jadinya mereka baru ingat gitu ya, membayar kewajiban-kewajibannya. Itu yang Pak Victor bilang, jadi di Februari ini kita mengalami kenaikan signifikan lagi gitu. Matanya nggak capek ya Pak ya? Iya. Capek juga. Cuma memang benar kondisi pandemi ini ada jemaat-jemaat yang mengalami penurunan. Memang kami melihat dari penerimaan persepuluhan, setoran persepuluhan yang mereka berikan gitu ya, mengalami penurunan. Tapi ada jemaat-jemaat tertentu justru naik. Iya. Itu mungkin mereka menggunakan, salah satunya ya menggunakan teknologi ya dalam hal persembahan. Ada yang menggunakan kris gitu ya, transfer. Itu ternyata cukup menolong gitu ya untuk jemaat-jemaat, karena mereka kan beribadah masih secara virtual. Daring ya, virtual ya. Gitu. Itu ada ini nggak Pak Edi, ada kiat-kiat buat jemaat yang ya lagi menurun begitu? Iya. Ada nggak kiat-kiatnya untuk peningkatan yang bisa dilakukan lah? Paling nggak kan kalau itu meningkat kan juga nggak lupa-lupa nyetornya gitu ya. Kiat-kiat sih bagaimana kita tetap percaya lah ya, kita sebagai orang beriman tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kiat-kiat yang lain seperti apa yang Pak Bendahara, Pak Edi katakan, bahwa memanfaatkan keunggulan teknologi yang ada sehingga kita tidak termakan dengan situasi pandemi, tetapi era teknologi ini bisa juga kita
mendatangkan pemasukan. Tadi beliau katakan bahwa memang ada ya jemaat dari sisi keuangannya menurun, tetapi banyak juga justru mengalami peningkatan ya Pak Bendahara ya. Nah, beliau yang tahu persis karena pengelolaan keuangan langsung di bawah koordinasi Pak Bendahara, begitu. Memang tetap harus beradaptasi dengan teknologi komunikasi yang ada gitu ya. Setuju ya Pak ya. Dan itu udah disosialisasikan nggak jemaat-jemaat itu? Sudah, kami sudah mensosialisasikan penggunaan metode transfer dan menggunakan QRS itu, dan kami juga lagi membangun lagi kerjasama dengan BRI ya untuk menopang ini apa, menambah variasi dari setoran krisnya itu gitu. Mungkin juga memang menyikapi penurunan, kan saya juga pernah di jemaat begitu ya kan. Kita harus memang pandai-pandai mengelola keuangan itu, dalam arti kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, melakukan penghematan, misalnya di transport itu kalau di jemaat itu bisa signifikan gitu. Menerapkan skala prioritas ya Pak ya. Skala prioritas gitu. Apa yang perlu benar-benar diperhatikan, dijaga, itu yang harusnya dijaga oleh seorang bendahara. Memang fungsi bendahara ini memang boleh dibilang sangat strategis ya. Betul. Kalau baca di tata gereja, syarat bendahara itu sedikit berbeda dari fungsi ketua-ketua yang lain ya. Tapi ada tambahan-tambahan syarat. Kalau misalnya contoh real ya, kayak misalnya tadi yang Pak Victor bilang ada skala prioritas, itu misalnya salah satu contohnya apa tuh yang bisa dilakukan jemaat? Nah itu tadi saya apa yang dikatakan oleh Pak Bendahara, memang ada hal-hal yang kira-kira biaya yang masih bisa ditunda, kita tunda sampai bisa menyesuaikan dengan posisi keuangan tentunya. Tadi dijelaskan oleh Pak. Jadi memang mesti menerapkan skala prioritas supaya posisi keuangan itu bisa sehat lah ya, bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Bapak apa ya kalau saya bilang Pak Bendahara, yang menarik justru tadi kemarin ya Pak, bahwa kami disoroti soal mekanisme ya, pengelolaan administrasi oleh BPPG. Sebenarnya ini jadi goals dari tim keuangan yang ada bersama dengan Pak Bendahara, bahwa periode ketika ada serah terima sampai ke depan itu kita akan berusaha memenuhi sekali lagi amanat tata gereja, bahwa kita harus melakukan laporan-laporan kepada jemaat, dan ini on progress. Nah, jadi Pak Bendahara tadi kita bisa lihat on progress, dilakukan klarifikasi ke jemaat sehingga terjadi peningkatan penerimaan untuk memenuhi kewajiban. Kita juga sekarang sedang bagaimana berbuat sesuatu dalam penyajian laporan. Nah, laporan keuangan itu bersama Pak Bendahara kita sedang menyiapkan itu. Nanti akan satu baik dari tingkat pusat maupun ke jemaat, kita pakai satu sistem keuangan. Nah, itu ada memanfaatkan teknologi melalui aplikasi keuangan yang akan kita digunakan di tingkat majelis sinode, dan juga akan bersama ke jemaat, sehingga penyajian laporan-laporan keuangan itu sama. Karena amanat tata gereja kita harus melaporkan keuangan kepada jemaat. Tetapi ada catatan juga, jemaat juga harus melaporkan kepada majelis sinode untuk sama-sama melakukan evaluasi. Nah, kita sedang siapkan itu ya Pak Edi ya. Untuk cross check yang lebih gampang ya. Kami aplikasi keuangan yang lebih baik. Dan harapan bisa lebih ya. Begitu Pak Bendahara ya. Aplikasi keuangan itu ntar tinggal diapain nih sama jemaat? Di jemaat nanti apa ini Pak Bendahara bisa tambahkan itu? Dari sejak Majelis Sinode 20 sudah ada produk aplikasi keuangan yang sangat sederhana yang bisa diadaptasi ya di keuangan jemaat sampai jemaat-jemaat yang kecil gitu ya.
karena itu dibikin sangat sederhana, operasinya mudah, karena kami menyadari bahwa pembukuan atau yang mengoperasikan itu di setiap jemaat tidak sama. Belum tentu semua menguasai teknologi. Oleh sebab itu Majelis Sinode 20 dalam hal ini bidang keuangan melakukan kerjasama dengan waktu itu dengan Yadia. Yadia karena dalam rangka mencari dana, kami membangun aplikasi keuangan untuk tingkat jemaat yang sederhana, dan itu sudah disosialisasikan ke masing-masing regio waktu MS20. Nah, ke depan kami akan dorong itu. Di samping itu juga kami akan meningkatkan sistem informasi keuangan di tingkat Majelis Sinode untuk lebih update gitu ya, dan mudah dioperasikan oleh Biro Keuangan di Majelis Sinode. Ada satu hal yang saya ingat, yang tadi dikatakan bahwa kiat apa gitu kan untuk meningkatkan keuangan jemaat kan itu boleh dibilang porsi terbesar adalah dari persembahan. Ya, kita tidak bicara dulu dengan PEG, enggak, maksudnya PEG mengadakan usaha apa, tapi lebih besar porsinya adalah dari persembahan. Satu hal yang perlu kita jaga bendahara yaitu kepercayaan jemaat. Nah, itu kalau misalnya para bendahara dapat mengelola dengan baik, terus dilihat oleh jemaat, mereka secara kompak gitu kan, mengelola dengan baik, melakukan pengawasan dengan baik sehingga tidak terjadi pemborosan, itu biasanya jemaat juga akan lebih banyak memberi karena kepercayaan itu kan. Kita kembali membangun itu ya Pak ya. Trustnya itu ya. Betul. Ini Pak, kalau kan di bidang 4 itu kan juga ada maksudnya ini studi lanjut untuk pendeta-pendeta. Itu ada porsinya sekarang. Porsinya ada. Ada ya, porsinya ada ya. Ada. Kalau untuk gaji pendeta gitu atau juga biaya-biaya lainnya, misalnya hari tuanya dan seterusnya. Betul. Jadi gini, kalau penggajian pendeta itu kan amanat tata gereja adalah secara diselenggarakan secara sinodal. Berarti dari jemaat-jemaat, bahkan bukan penggajian pendeta aja, seluruh pegawai GPIB adalah penggajiannya secara sinodal. Dari jemaat-jemaat akan menyetor gajinya ke Majelis Sinode. Dari situ baru Majelis Sinode yang akan mendistribusikannya kembali kepada para pegawai. Dalam hal ini memang tidak semua. Ada pegawai-pegawai GPIB khususnya pendeta yang tidak digaji oleh jemaat. Tapi mereka berada di jemaat. Itulah kalau istilah kami sih pendeta-pendeta yang disubsidi. Nah, itu kami membiayainya dari penerimaan persembahan persepuluhan itu. Iya. Dari situ kita berikan. Ada banyak. Dan itu banyak sekali ya Pak Bendara. Banyak, semakin hari semakin banyak. Apalagi di kondisi pandemi COVID ini kan, semakin ada beberapa jemaat yang saya bilang tadi mengalami penurunan karena kondisi jemaatnya juga di daerah 3T ya kan. Itu memang kesulitan, banyak pendeta-pendetanya yang kami tunjang. Termasuk cuti gitu. THR kemarin kami makanya Desember kemarin kami agak bukan kesulitan, kerepotan aja mengatur harus keluar. Itulah profesionalisme yang saya lihat ya, kami di dalam kerjasama kami secara khusus bendahara untuk memenuhi itu. Ada poin 1 Pak, bagaimana bendahara ini ketika mendekati tanggal 25 berusaha ya Pak, berusaha jangan sampai pembayaran gaji ke pendeta-pendeta ini terlambat. Karena coba bayangkan kalau di daerah-daerah itu ya, dia harus ke satu lokasi tempat mengambil uang berjam-jam. Kalau terlambat, itu kan repot. Dan bendahara memahami itu. Jadi ketika sudah hari itu 3-4 hari sebelumnya pelaksanaan gaji, saya menyaksikan kita koordinasi, beliau melakukan koordinasi
supaya jangan terlambat pembayaran gaji itu. Ah, itu profesionalismenya bendahara itu. Itu Ah, beban itu bulanan harus jadi ya. tepuk tangan lah untuk itu gitu kan. Karena banyak sekali yang memerlukan itu, Pak. Karena jadi ya puji Tuhan semua berjalan baik, ya Pak selama bendahara ini, ya. sepanjang ini. Tapi Iya. Pak Edi emang kalau keuangan di MS sendiri gimana? Sehatkah? Keuangan sendiri sehat, Sehat, ya? sehat. Kami ada juga dana yang disimpan ya, deposito yang berusaha kami Nggak korek. pertahankan ya, tidak cairkan itu. Mantap ini emang Iya. pelayanannya jadi hakiki gitu ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir, misalnya untuk aset nih Pak Victor, Ya. apa harapan Pak Victor sendiri terhadap jemaat-jemaat dalam hal aset ini? Oh, tentunya kalau harapan ini saya harus satu suara satu bahasa dengan kami ada 11 ya MS itu. Harapannya mari percaya kami bahwa aset-aset yang ada ataupun nanti diserahkan itu aman, aman karena kita kelola secara baik dan sesuai tata gereja, keputusan-keputusan yang ada. Aset yang ada itu kita tidak simpan di kantor, tetapi itu disimpan di safe deposit bank. Jadi itu pasti aman, dan harapannya kepada jemaat yang ada sesuai dan tata gereja bahwa aset-aset harus diserahkan kepada Majelis Sinode sebagai institusi ya, itu bisa berjalan dan percaya bahwa itu aman. Semua kami saling mengingatkan di tim yang ada, baik MS secara khusus juga di bidang keuangan ya, di bawah koordinasi Ketua 4 tentunya. Pak Edi, sekarang Pak Edi, kalau Pak Edi, harapan Pak Edi sendiri untuk jemaat dalam hal pengelolaan keuangan, perbendaharaan gitu, gimana Pak Edi? Silakan. Ini harapan kami ya di jemaat, khususnya nih nanti nih kita akan menghadapi pemilihan diakan penatua. Iya. Pemilihan diakan penatua dalam waktu dekat. Setelah itu berakhirnya juga masa periode PHMJ yang lama yang baru. Himbauan kami karena berangkat dari beberapa kasus di jemaat-jemaat, kalau memilih seorang bendahara memang harus yang jujur, betul itu. Tapi satu lagi, bendahara tuh harus mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengawasi keuangan itu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi hambatan di jemaat karena dipikir hanya orang jujur gitu. Tapi beliau ternyata waktunya yang kurang, tidak ada kontrol pengawasan. Banyak jadinya penyimpangan-penyimpangan di jemaat itu karena itu keterbatasan waktu dari bendahara atau bendahara satu, dan juga mereka tidak melakukan pembagian tugas yang jelas antara bendahara dan bendahara satu. Pembagian tugas yang jelas. Itu harapan saya, itu coba dibangun oleh jemaat. Kemudian juga mari dukung gereja kita ini ya, lewat kewajiban persembahan sepuluhan. Sudah ada ya kan, yang namanya persembahan persepuluhan, itu adalah semua penerimaan persembahan yang ada di jemaat, dihitung sepersepuluhnya itu disetor ke Majelis Sinode. Karena persepuluhan ini bukan hanya untuk menunjang operasional atau gaji. Banyak juga persembahan persepuluhan ini kita gunakan untuk dalam rangka kebersamaan di gereja-gereja, baik di PGI atau kita punya juga namanya orang tua kita ya, GPI, kita menopang GPI, PGI, kita menopang juga Dewan Gereja Sedunia, ya kan, Dewan Gereja Asia, semua itu kami ikut berperan aktif di situ. Jadi persembahan persepuluhan dari jemaat-jemaat, dari ibu bapak gitu ya, dari janda miskin sepersepuluhnya dikirim ke Majelis Sinode lagi. Itu Majelis Sinode akan meneruskannya lagi, digunakan untuk pelayanan dan kesaksian, menopang kebersamaan dalam ekumenes itu ya. Jadi ada juga, jadi sebenarnya kita perlu berbangga gitu. GPIB ambil peran, misalnya ada bencana
alam di luar negeri itu adalah kita gunakan juga dalam rangka kebersamaan itu, kita juga berpartisipasi. Ke depan kalau ini persembahan persepuluhannya lebih bagus, saya yakin GPIB akan dapat berbuat lebih banyak gitu. Apalagi sekarang ini di era digital kan, banyak kita harus melakukan perbaikan prasarana gitu ya untuk menopang pelayanan, sinergi dengan bidang-bidang lain. Baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Victor. Saya satu lagi nih. Boleh, sebelum kalau udah mau tutup kayaknya. Iya, memang udah mau. Jangan lupa jemaat juga turut mendoakan fungsionaris Majelis Sinoda, ya, dengan kepemimpinan Bapak Pendeta Karisor Romambi beserta jajarannya, supaya hikmat Tuhan senantiasa ada bersama kami di situ, supaya kita juga bisa melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Di bawah tentunya, di bawah koordinasi Bapak Pendeta kita, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Bapak Paulus Karisor Romambi. Itu dari saya terakhirnya. Jadi jemaat jangan lupa tetap mendoakan kami. Kayak gitu ya Pak Bendahara ya. Terima kasih ya Pak Victor, Pak Edi, dan sahabat GPIB. Sampai di sini Talking Point kita untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi di Talking Point berikutnya, juga di program lainnya. Argo undur diri. Salam.